Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Dewi. Di sini saya akan coba menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen tentang perbedaan sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Artikel ini saya dapat dari Tirto ID, perbedaan sistem operasi 34 bit dan 64 bit. Kita kepada intinya aja ya teman-teman. Di sini ada 32 bit dan 64 bit memiliki fungsi dan performa yang berbeda dalam menjalankan komputer, laptop, dan smartphone. Jadi masing-masing device memiliki performa yang berbeda tergantung pemakaian sistem operasi 32 bit maupun yang 64 bit. Oke, di sini ada basis sistem ini juga menjadi salah satu tolak ukur kemampuan komputer, laptop, maupun smartphone untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu. Di sini ada perbedaan jumlah RAM-nya. Berbeda ya teman-teman antara 32 bit dan 64 bit. Perbedaan yang mendasarnya adalah di sini jumlah maksimal RAM yang digunakan. Setiap basis sistem memiliki batasan yang berbeda, di mana 32 bit memiliki jumlah batasan RAM yang lebih kecil daripada yang 64 bit. Jelas berbeda ya teman-teman. Sistem operasi 32 bit ini hanya mampu berjalan secara optimal dengan penggunaan RAM kurang dari 4 GB. Sementara sistem 64 byte dapat digunakan untuk penggunaan hingga lebih dari 4 GB RAM. Jadi teman-teman kalau untuk mempunyai aplikasi-aplikasi yang menjalankan kinerja yang lebih tinggi, disarankan untuk memakai sistem operasi yang 64 bit. Kalau yang 32/4 bit tidak akan mengangkat sistem atau software yang teman-teman jalankan. Tuh. Di sini ini bisa dikatakan sistem operasi 32 bit ini adalah versi lawasnya dan kurang cocok untuk menjalankan sejumlah aplikasi tertentu yang membutuhkan kinerja yang lebih tinggi. Itu ya teman-teman. Yang kedua ada performa 32 bit dan 64 bit. Di sini juga ngaruh ya kepada performanya. Di sini dalam pengoperasiannya ya tentu sistem 32 bit dan 64 bit didukung dengan kemampuan prosesor yang ada di dalam perangkat tersebut. Ya. Di sini perangkat dengan teknologi prosesor 64 bit tentunya memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan prosesor 32 bit. Ya, sebabnya apa kan? Karena prosesor yang 64 bit ini merupakan versi terbaru yang telah disesuaikan oleh perkembangan teknologi pada zaman ini ya teman-teman. Jadi keluaran terbaru dari setelah 32 bit ini gitu. Selain itu, prosesor 64 bit juga mampu menyimpan data lebih banyak. Tuh, yang mampu mengakses kurang lebih dari 4 miliar kali lebih banyak memori daripada prosesor 32 bit. Wow, jelas berbeda ya teman-teman. Nah, yang ketiga ada kompatibilitas aplikasinya teman-teman di sini. Perbedaan performa pada kedua sistem ini juga dapat mempengaruhi kompatibilitas aplikasi yang bisa digunakan pada perangkat. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem operasi 32 bit, tentunya perangkat tidak akan bisa menjalankan aplikasi yang 64 bit. Tuh, jadi yang misalkan teman-teman mempunyai sistem operasi 32 bit nih, ingin menjalankan aplikasi seperti contohnya editing. Editing ini kan mempunyai kapasitas yang tinggi ya teman-teman. Jadi tidak bisa dijalankan oleh yang 32 bit. Hanya bisa dijalankan oleh 64 bit gitu. Nah, di sini ada nih. Misalnya aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor
dan sistem mumpuni seperti aplikasi desain, video editing, serta game, dan grafik bersolusi tinggi. Disarankan memakai sistem operasi yang 64 bit agar aplikasi tersebut berjalan dengan lancar ya teman-teman. Nih di sini tak ada tapinya, tapi justru sebaliknya, perangkat dengan sistem operasi 64 bit ini lebih leluasa karena dapat menjalankan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan sedikit kemungkinan munculnya masalah gitu. Jadi disarankan untuk teman-teman yang ingin mempunyai sistem operasi yang 64 bit saja teman-teman, karena sudah pasti 64 bit ini akan mencakup sistem operasi yang 32 bit ini. Sedangkan kalau yang 32 bit ini adalah versi lawasnya yang tidak akan bisa mencakup ke sistem operasi 64 bit tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Di sini ada 3 poin saja yang bisa saya jelaskan. Ada perbedaan jumlah RAM-nya, performanya, dan serta kompatibilitas aplikasinya gitu. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata-bata ataupun salah penuturan kata dalam saya menjelaskan materi ini. Saya mohon maaf seluas-luasnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.